bahasa kamu tuh ada nya gitu loh, Kak. Kayak bahasa Prancis. Bener sih. Kayak bahasa Prancis kan yang bonjour gitu. Nah, bahasa kampung kan gitu ya, kayak de beku. Iya. Makidi. Iya, makidi. Susah banget gitu. Tapi ise gelakmu. Nah, aku bikin kopean pakai itu kan bahasa Indonesia tapi tulisannya pakai tulisan Korea. We Podcast. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to We Podcast. We Podcast dong. Hai. Jangan lupa sebelum nonton video ini, please subscribe dulu. Ya benar. Subscribe, like, and comment. Kalau bisa di-share ya, biar banyak yang nonton. Pinter deh. Iya dong. Oke, langsung aja deh kita sapa bintang tamunya. Ada Dera. Hai Dera. Hai, aku Dera. Aku dari tadi ya. Nggak, aku dari mungkin saat ini banyak yang kenal aku tuh dari Sayap Garuda English Club. Salah satu English Club, bukan salah satu dia ya. Emang satu di Aceh Singkil. Yang ada di Aceh Singkil. Kebetulan aku kemarin itu mendirikannya tuh sebenarnya bukan aku aja. Jadi sebenarnya kami tuh berempat tuh dulu. Jadi ada Bang Munji, kenal kan ya, Bang Munji, terus ada Kak Oja, terus ada Bang Yasir. Nah, terus mereka nih pertama inisiasinya tuh mereka terus ajak aku tuh karena kebetulan aku juga lagi nganggur dan aku juga kebetulan di bidangnya bahasa Inggris. Jadi diajak deh. Berarti jurusan bahasa Inggris. Iya, benar. Karena nama lengkapnya Der. Nama lengkap aku tuh panjang banget. Okay. Dera Yolanda Boang Manalu. Jadi ada marganya. Manalu. Boang Manalu. Boang Manalu. Iya. Itu marga. Iya, itu marga. Kalau kata orang tua aku, kalau kata ayah sih itu dari Pak Barat. Kalau berarti orang tuanya Papak Barat. Ayah tuh kalau sukunya iya, tapi asalnya tuh sebenarnya dari Aceh Singkil, Siompin. Oh, dekat soalnya. Iya. Gitu. Oke. Berarti jurusan bahasa Inggris tahun berapa, Ader? Tahun berapa ya? Udah tua soalnya. Aku masuk 2014. 2014. Iya, 2014. Berarti 2013 gua, terus kita beda 1 tahun. Iya, beda 1 tahun. Iya, tapi udah tua ya. Enggak sih, masih imet-imet gimana gitu ya. Biasa tuh, karena badannya kecil kayaknya. Oh iya ya, imet-imet gimana gitu. Iya. Tapi ini Dera kayaknya di update statusnya tentang Korea mulu ya. Oh iya. Terus sama Cina gitu. Iya. Kayaknya orang tuh kalau yang save kontak WA aku atau yang follow IG aku tuh pasti udah alah ini dia itu lagi Korea lagi. K-pop lovers gitu. Iya, K-pop, yang Thailand, yang Cina, kayaknya semua tuh aku itu aja deh, kayaknya keseharian tuh orang tuh pada bosen kayaknya. Tapi ya. ngerti bahasanya? Kalau dibilang ngerti, untuk Korea aku sedikit banyak tuh ngerti, udah banyak yang ngerti. Thailand bisa lah sikit-sikit gitu, ada beberapa kosakata yang aku cukup paham. Cina juga lumayan, tapi kalau yang Cina tuh baru banget aku belajarnya. Jadi berapa bahasa Don taunya? Kalau misalnya yang tahu tuh aku bahasa Inggris karena aku kebetulan jurusan bahasa Inggris. Terus aku juga bisa bahasa Korea karena kebetulan aku belajar bahasa Korea tuh udah dari SMA kelas 2 sebenarnya karena suka jadi aku belajar gitu. God. Tapi dibilang bisa ya bukan yang bisa banget. Cuman kalau disuruh ngomong mungkin agak masih bingung ya, tapi kalau dengerin orang ngomong tuh ngerti sedikit banyak tuh ngerti. Kalau nonton drama nggak pakai subtitle insya Allah bisa. Kita contohin deh. Halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kalau formal kan annyeonghaseyo. Kalau non formal? Kalau non formal tuh biasanya cukup annyeong aja. Annyeong. Gitu ya. Oke. Kalau bilang jangan lupa subscribe itu tahu nggak? Bentar. Mereka tuh biasanya yang subscribe tapi dengan Korean accent. Oke, gimana? Subscribe. Gitu, jadi ada
ada E-nya gitu di belakang. E-nya gitu ya, subscribe. Tapi bisa deh ntar ya aku Coba cek gitu ya. Kita tungguin ya. Aku lihat di salah satu YouTuber K-pop. Oke. Korea, dari Korea. Siapa namanya? Siapa ya? Aku juga lupa. Lupa ya. Bentar. Bentar. Oke. Siapa namanya? Kita tungguin. Tadi bahasa Korea, terus bahasa Thailand. Kalau Thailand apa? Gimana? Hai gitu. Kalau Thailand itu kan dia kalau cewek sama cowok tuh beda, Kak. Oke. Bedanya itu untuk akhirannya. Jadi kalau cewek itu dia ka. Jadi ka kayak gitu. Kalau cowok tuh dia kap. Oh, kita kan gitu. sering itu kan kalau semuanya kap. Ya kalau misalnya ngomong tuh setiap itu kayak sawadi itu kayak halo kan. Iya. Nah, jadi kalau karena kita Sawadi. cewek sawadi ka. Oh, sawadika. Jadi kalau yang Sawadi kap. kap itu cowok. Oh, Sawadi baik. kap itu cowok, kalau kita Keren cewek sih. sawadi ka. Sawadika. Sawadi. Oh, jawabnya sawadi Ya, gitu. wadi sawadi kak juga bisa. Kalau misalnya itu kan masih yang ke formalnya ya. Kalau kita yang sesama temen jawab aja wadi. 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 Nah, wadi kak. Oh, pakai K juga. Betul, Kak. Oh, Jadi gitu. gitu. Di ujungnya ada K. Ada Berarti K. membedakan perempuan sama laki-laki tuh kalau perempuan K, kalau laki-laki Kap. kap. Nah, Oh, ya, bedanya gitu. itu kalau Thailand. Sawadi kap. Sawadi Kak. K. Kayak gitu. Sawadi kap. Itu bedanya. Wah, dapat ilmu nih. Ya. Terus Terus Mandarin ya. Kalau Mandarin. Mandarin tuh yang familiar tuh ni hao. ni hao. Ni Oke, hao aku gitu. tahu itu. Ni hao. Terus itu kalau untuk jumpa satu orang sih ya. Tapi kalau untuk rame-rame nih misalnya, for example, kalau kita lagi di stage, misalnya mau ada acara apa kayak gitu kan. Oke. Nah, itu nyapanya tuh tajahao. Tajahao. Itu artinya oh, itu hello formal. everybody. Oh, Enggak, oke itu oke. rame. Semua ya. Tajahao. Tajahao. Kalau misalnya Tajahao. tajahao. Kayaknya abis ini Birma bakal buat opening tapi dengan bahasa lain gitu. Sawadika. Annyeonghaseyo. Terus kalau tadi Mandarin, bilang makasihnya apa? Kalau Mandarin itu makasihnya xie-xie. Sheshe. Sheshe. Oh itu Sheshe. sheshe itu ternyata Sheshe. makasih. Iya. Sheshe. Berarti ini nggak membedakan itu perempuan laki-laki nggak ya? Kalau Mandarin sih setahu aku dia nggak membedakan sih, Kak. Yang ada perbedaan itu cuman waktu di pelajar bahasa Thailand itu aja, dan itu akhirannya tuh kalau di akhirannya sih kalau cewek ya ka, kalau cowok yang ka. Oke. Terus bilang minta tolong. Kalau minta tolong itu kalau dalam bahasa Korea nih kayak doajuseyo. Doajuseyo. Biasanya tuh kalau yang agak kayak minta tolong atau minta itu kalau bahasa Korea tuh ada juseo kayak gitu. Juseo. Juseo. Oh, lebih kayak sopan gitu. Ya? Biasanya memang Juseo. gitu. Kayak misalnya Annyeonghaseyo gitu. iya, mereka tuh sering ada yo Iya. gitu kan. Nah, kalau ada yo itu biasanya Lebih sopan. formal, Orang tua gitu formal ya. itu pakai yo kayak gitu. Kalau teman orang yang belum kita kenal, yang baru kita kenal itu kita biasanya ngomongnya pakai Lebih sopan. yo. Iya. Gitu. Oke. Dan kalau Thailand gimana itu? Kalau Thailand tuh aku kurang tahu ya kalau yang minta tolong gimana. Tapi kalau pertama waktu belajar bahasa Thailand tuh sebenarnya gini, kayaknya hampir semua orang juga waktu nonton bahasa Thailand tuh kayak aneh gitu nggak sih bahasanya, kayak yang apa sih dengan suaranya yang kayak dari hidung Bener, gitu bener, ya kan. bener. Nah, aku tuh awal-awal Syarif gitu Hap. juga kayak kayak apa kayak gitu ngomongnya kan. Maybe lay kayak Iya, gitu, iya. lucu kayak Le gitu. itu apa sih? Le. Lay itu kayak Syarif. kayak lay itu kayak loh, kayak Oh, ini loh gitu ini ya. loh. Kayak gitu. Biasanya menerangkan. ada lay kayak gitu. Mereka sering pakai lay. Tapi kalau bahasa Thailand itu tuh waktu udah belajar
enak aja gitu Kak didengernya Enak ya? gitu. Bahkan aku juga sering denger lagu bahasa Thailand sekarang. Oke. Iya, aku tuh kayaknya kalau lagu emang suka lagu-lagu dari Asia gitu. Jadi kayak aku suka dengerin lagu bahasa Korea, bahasa Thailand. Termasuk sekarang juga lagi suka bahasa Cina gitu. Jadi aku lebih enjoy itu gitu daripada lagu western, lagu yang berbahasa Inggris. Iya, tapi apa sih motivasinya kenapa bisa menyukai berbahasa Kalau ditanya luar negeri lah motivasi, gitu. sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Terus apa dong? Karena kebetulan aku kan suka nonton gitu kan, jadi kayak aku rasanya kayak kurang enak aja gitu kalau misalnya nonton tapi nggak gitu paham, Nggak tahu emang sama sekali artinya nggak tahu apa. gitu kan, capek gitu lihat subtitle mulu gitu. Walaupun ya sekarang walaupun udah belajar juga masih tetap lihat subtitle, tapi agak ada kepuasan tersendiri aja gitu dengan tahu oh ini artinya ini loh gitu. Ada beberapa kosakata yang aku cukup tahu artinya apa kayak gitu. Jadi sebenarnya motivasi yang dibilang ada nggak motivasinya tuh ya nggak bener-bener ada khusus kayak gitu, nggak ada sih. Oke. Ada. Apa tuh? Dulu waktu bahasa Korea ya, ini agak jahat sih Iya, sebenarnya ya. oke. Dulu Apa? waktu bahasa Korea kan aku belajar tuh waktu SMA. Anak SMA tuh ya kadang tuh suka bandel gitu loh, Iya, Kak, iya, ya. Bikin kopean gitu. Iya, benar, Nah, kalau benar, bikin benar. kopeannya pakai tulisan bahasa Indonesia kan nggak aman. Nggak aman nih. Masa sih? Ya kan ketahuan nih kalau misalnya Iya, ketahuan pasti, tuh pasti. nih. Kalau Nggak, ketahuan zaman itu udah tahu gitu. iya. Waduh. Kalau Zaman sekolah dulu- udah tahu bahasa Kalau Korea. dulu kan kalau misalnya kita bikin kopean, Iya. terus pakai tulisan bahasa Indonesia, Iya. terus nanti pas ketahuan, langsung tahu kan itu Iya. ini. Nah jadi salah satu semangat aku belajar adalah Biasa. aku belajar hurufnya sendiri, terus, nah aku bikin kopean pakai itu kan bahasa Indonesia tapi tulisannya pakai Kayaknya. tulisan Korea, jadi nggak ketahuan. Kayaknya gurunya habis ini nonton terus marahin. Marahin. Tapi kebetulan saya Dera. nggak pernah ketangkep sih, Bu, ya. Alhamdulillah gitu. Aduh, Untuk bisa kopean aja bahasa dia. Korea nggak pernah ketangkep gitu. Oh my god, terus nulisnya Di paper gitu kan, jadi emang Oke. jadi awalnya tuh aku juga mikirnya kan bahasa Korea tuh susah kan Kak, dengan hurufnya kotak-kotak kayak gitu kan. Nah aku kira tuh kayak huruf Cina atau Iya. huruf Mandarin yang Iya. dia per kata. Iya benar. Ternyata huruf Korea itu dia per huruf. Oke. Jadi dia ada A, B, C, D Iya, kayak betul, gitu betul, juga betul. gitu kan. Jadi ya udah kayak mungkin kalau kita ngaji dulu kan belajar huruf hijaiyah, Iya, ada betul. alif, ba, ta. Nah, jatuhnya tuh belajar bahasa Korea tuh kayak gitu sebenarnya Kak. Dia tuh dipisah-pisah gitu, cuman waktu ditulis kan emang dia nyatu gitu ya, Iya. pesannya tuh satu kata gitu. Padahal Oh my aslinya God. enggak. Gitu. Jadi selama ini Bu Guru Cara. Salah satu semangat. Nah, terus kalau misalnya bikin status nih, bikin status di Facebook ya dulu. ya oke. Mau Bikin- ngehujat orang gitu. Iya benar. Tulisnya pakai Bahasa. hurufnya namanya tuh Hangul. Oh, Nama huruf Hangul. Korea tuh Hangul. Hangul. Nah, tulisnya pakai Hangul, tapi yang ditulis itu bahasa Indonesia. Tapi aku kadang kalau misalnya di WA juga kalau pas lagi kadang kesel nih ya, kadang misalnya aku ada kesel sama seseorang gitu, terus Iya. aku agak susah ngeluapinnya, biasanya aku bikin status atau bukan Bahasa kesel, lain. bukan kesel sama seseorang sih, mungkin lebih kayak kesel sama keadaan Diri juga sendiri. gitu kan. Terus aku akan bikin status pakai bahasa Indonesia sebenarnya, cuman ditulis pakai Hangul. Bisa ya? Bisa. Jadi kan kadang orang tuh mikirnya apa sih Dera kan kok bikin statusnya pakai bahasa Korea? Enggak guys. Jadi enggak selamanya waktu aku bikin status pakai Itu berhubungan status WA. dengan Enggak selamanya aku nulis, misalnya aku nulis caption pakai Iya. tulisan Korea, Iya, pakai Hangul, itu kadang bukan bahasa Korea guys. Itu bahasa Indonesia kadang. Kadang, ya benar. Kadang itu karena biar nggak bisa diartiin juga kan kalau itu. benar. Jadi itu adalah salah satu cara aku kalau misalnya ngeluarin Bener-bener Dera ya. unek-unek gitu. Cerdik deh. Karena kalau pakai bahasa Inggris tuh orang udah banyak yang paham. Betul. Iya Dan pasti. orang tuh udah banyak paham. Tapi mungkin itu salah satu yang kayak ya kita yang kayak ngeluh-ngeluh biar nggak kelihatan ngeluh-ngeluh gitu iya, kan. bener. Kadang kan kayak pengen gitu Kita loh Kak, ngeluh. Boleh kayak sih gitu ya sebenarnya kan. ngeluh.
Tapi nanti bangkit lagi. Iya, Semangat lagi. benar-benar. Terus kadang kan kalau misalnya kayak kita ngeluh-ngeluh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, orang yang banyak orang Pasti gitu, yang tahu apa sih kenapa ya, kayak tersinggung, gitu. ada yang kayak Atau gitu iya, kan. Kadang kenapa sih Der suruh cerita gitu kan? Betul. Kayak apa sih enggak gitu. Jadi Padahal salah biasa satu- aja gitu kan. Salah satu mengakalinya adalah dengan nulisnya pakai Hangul. Ini ajaran bagus apa gimana sih guys? Aku, guys. Bagus sih sebenarnya. Bagus. Jadi nggak ada yang tersinggung. Ya, gitu. jadi nggak akan ada yang tersinggung dan Nggak ada yang nggak ada yang kepo. kepo. Gitu. Kalau kepo juga suruh cari sendiri. Ya, cari tahu sendiri artinya apa gitu ya. Ketika kita mencintai bahasa lain, ya daripada bahasa Indonesia, itu ada kemudahan apa sih dari daerah sendiri gitu? Sebenarnya kan kalau dibilang mencintai bahasa lain daripada bahasa Indonesia ya enggak juga ya. Oh, enggak juga. Tetap mencintai bahasa bahasa sendiri gitu. Soalnya ya, nih kan. kalau Firma lihat ya status daerah itu emang seringnya pakai bahasa seringnya asing itu gitu. bahasa asing ya. enggak sih sebenarnya tetap suka aja cuman kadang kalau ngomong pakai kadang ada bahasa Indonesia tuh yang kadang kita jadinya bingung gitu loh ininya kayak harus apakah formalnya kayak gimana gitu jadi udah kadang pakai bahasa Inggris atau kadang pakai bahasa Korea kayak gitu. Tapi bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar Pasti ya? dong. Malah aku tuh sebenarnya pengen belajar bahasa daerah juga sih sebenarnya. Bahasa daerah. Oke, bahasa daerah apa yang tahu? Kalau bahasa daerah tuh Jawa? Jawa aku ngerti, tapi kalau disuruh ngomong tuh aku masih agak ragu gitu Gak loh. Kak. tahu. Takut salah gitu. Aku sebenarnya kalau Takut bahasa salah daerah ya? tuh kayak bahasa kampung ya, kayak Ya, bahasa itu kampung ngerti. tuh ngerti kalau orang ngomong. Tapi nggak Ya tahu itu, ngucapin. kalau ngucapinnya tuh agak susah karena kan bahasa kampung tuh ada nya gitu loh Iya, Kak. iya. Kayak bahasa Prancis. Bener sih. Kayak bahasa Prancis kan yang bonjour. Iya, iya. Nah, bahasa kampung kan gitu ya kayak de beku. Iya, iya. Mekidi. Iya, Makidi. Susah Iya. banget gitu. Tapi Ise gelakmu. isi gelapmu gitu. Dulu tuh pernah bisa waktu di Singkil. Aku tuh dulu pernah tinggal di Singkil waktu masih kecil. Oh iya, berapa tahun? 3 atau 4 tahun gitu deh, Kak. Masih kecil ya. Masih kecil. Jadi aku dulu Tahu bahasa itu. dari Langsa pindah ke Singkil. Terus waktu tsunami Mias tuh aku pindah ke Rimo. Berarti aslinya orang mana dong? Langsa aku lahirnya. Lahirnya Iya, aslinya. aslinya ya di Di ayah sini kan ya? ayah orang sini, ibu orang Langsa gitu. Oh, Aceh. Enggak, Jawa. Oh, Aceh Jawa. tapi tinggalnya kan di Aceh tapi Jawa, ya ibu Jawa. Oke. Berarti bisa bahasa Aceh kah? Kalau bahasa Aceh malah nggak bisa. Malah nggak bisa ya. Tapi pernah mempelajarinya. Pernah waktu sekolah kan ada tuh ya. Waktu sekolah tuh ada pelajaran Bahasa- mulok tuh kan ada belajar Oh, bahasa iya, Aceh bahasa gitu. Aceh. Jadi bisa kalau misalnya kalau aku bisa logatnya. Oke, gimana? Kan kalau orang Aceh tuh T-nya tuh kan teh. Iya. Gitu. Sate mau sate kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan aku tuh, Apa nih ke? Gitu. iya kalau Apa ke? kalau logat orang Aceh tuh kayak apa ya ke? Apa lah Gitu. nih? Pak, Gitu. capek li ya kue. Kayak Pak. bahasa Thailand loh, beneran. Iya kan? Kayak bahasa Thailand. Ya kan ada nada. Apa lu ke? Iya, benar. Apa ke? Kayak gitu Iya, kan. Kayak betul-betul. kemarin tuh waktu kita gawiliko tuh aku diisengin pada gitu karena Oh, iya? aku ngomong gitu kan. Jadi kayak apa dulu ke? Kayak gitu. Karena aku kalau ngomong tuh kadang masih ada aksennya Iya, gitu waktu kuliah. Oke. Gitu sih. Nah, oh ini tadi aku belum jawab yang Apa tuh? keuntungan belajar bahasa Iya. asing ya. Sebenarnya kalau salah satu keuntungannya tuh aku kalau dari zaman SMP dari zaman SMA sih waktu semenjak aku udah belajar bahasa Korea tuh jadi aku iseng cari temen orang Korea gitu kan karena Oke. K-popers nih aku harus punya temen orang Korea Lewat gitu. mana? Dulu kan Facebook iseng-iseng Facebook. gitu. Oke. Nah, jadi aku ada beberapa temen yang orang Korea juga gitu. Jadi, Dulu Facebook emang membumi sih. iya gitu. Nah terus semenjak udah nggak pakai Facebook lagi tuh aku dulu sempet ada pakai aplikasi gitu Kak, aplikasi untuk belajar bahasa. Tapi dia bentuknya itu kita chatting gitu Kak sama orangnya. Oke, Nah. aplikasi apa? Namanya tuh Tandem. 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 Nah aku tuh sempet pakai itu dan itu tuh aku juga dapat beberapa temen dari ada yang orang Korea, ada orang Thailand, ada orang Cina juga gitu. Padahal dulu tuh aku belum tertarik belajar bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya tuh aku belajar baru kok. Baru tahun kemarin gitu aku mulai tertarik sama Bahasa. Mandarin gitu. Terus kalau bahasa Thailand tuh
aku sebenarnya kalau Thailandnya sendiri tuh aku udah suka dari awal-awal kuliah tuh aku udah suka banget nonton drama-drama Thailand gitu. Tapi juga tertarik belajar bahasanya itu baru 2020 gitu, kayak pandemi gitu ya kan, kayak jadi banyak banget nonton series-series Thailand. Jadi aku belajar bahasanya. Aku juga banyak, pokoknya temen tuh banyak, beberapa temenku tuh temen orang asing gitu ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika juga gitu yang, tapi beberapa udah jarang kontekan gitu kan, udah jarang chatting karena nanti pakai platform lain. Aplikasinya juga aku udah hapus, kayak ya ampun penuh handphonenya. Jadi ada nih satu yang masih rajin texting dan dia orang Inggris kayak gitu. Oh, orang Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris nih kan ada dua ya, American British sama British. Itu gimana pembedaannya? Kayak di huruf C-nya gitu kan, mereka tuh kadang ada yang jelas banget, ada yang enggak diiniin gitu, enggak diucapkan. Iya. Seringnya sih umumnya tuh yang R sih. R-nya itu kadang kalau di British itu emang enggak Sebutkan. jarang, kalau apalagi kalau R-nya di akhir gitu enggak di. Iya, enggak dibaca malah ya. Iya, Wata. Kayak watcha. Watcha. Sementara kalau American watcher ya. Iya, watcha. Terus tapi kayaknya kita juga, kalau kita orang Indonesia kayaknya lebih familiar sama American nggak sih Kak? Iya, betul. Dan lebih jelas lagi R-nya gitu. Iya benar. Water. Iya benar. Water. Masuk kalau tes itu kan, kalau kita yang IELTS itu kan British kan Kak. Nah itu tuh agak susah sih sebenarnya. Susah ya? Susah karena R-nya itu apa dia bilang kayak gitu. Tapi kalau American tuh lebih jelas kayak gitu kadang. Betul. Walaupun kalau kita dengerin orang British ngomong tuh lebih enak didengar. Tadi udah ngomongin bahasa, sekarang Dera belajarnya kan dari film ya? Dari film, searching internet. Terus film apa aja yang membuat Dela terkesan ya? Dibilang yang banyak terkesan tuh kalau Korea sih drama ya, yang paling bikin berkesan tuh karena ada satu drama yang memang yang bikin suka banget Korea. Itu satu drama ini judulnya tuh You Are Beautiful. Dulu tuh kalau tayang di Indonesia tuh judulnya bukan You Are Beautiful tapi He's Beautiful. Oke. Jadi ceritanya cewek, dia tuh nyamar jadi cowok tapi dia tuh nyamar jadi kembaran dia tuh cowok gitu loh. Jadi untuk join ke grup band kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya cewek ini tuh dia biarawati gitu, tapi dia demi karena dibilang abangnya itu jadi artis, mau nemuin ibunya, mau jumpain ibunya. Jadi ya udah, abangnya tuh lagi dirawat gitu loh di rumah sakit. Jadi dia harus gantiin abangnya. Nah, itu tuh yang bikin gara-gara nonton satu drama ini jadi suka banget ya sama drama Korea, sama lebih suka ke musiknya sih. Musik ya? Kalau aku pribadi tuh lebih suka ke musik. Kalau dulu tuh ada Super Junior, nah kayak sampai sekarang. Sorry. Nah, itu kayak orang tuh banyak tahu gitu ya. Super Junior tuh kayak semua suka gitu. Sekarang udah ganti kali ya sekarang namanya tuh, ya? kalau sekarang Super Junior. tetap Super Junior. Oh, masih? Tetap Super Junior. Cuman apa ya yang ganti sekarang ya? tuh banyak yang terkenal tuh BTS, orang tahu. SNSD itu SNSD itu sebenarnya namanya kan dulu Girls' Generation. Iya. Jadi kok bisa ganti? Mereka nggak ganti nama Kak sebenarnya. Jadi nama mereka itu aslinya, nama grupnya tuh bahasa Korea. Namanya tuh Sonyoside. Nah, disingkat jadi SNSD gitu ya. Makanya orang tuh banyak tahu SNSD. Jadi Sonyoside itu artinya Girls' Generation kayak gitu. Apa sih bilangnya? Mengiyakan bahasa Korea. Oke. Nah, jadi baik. Kalau itu yang drama Korea. Kalau yang Thailand itu aku ingat malah banyak Thailand. Aku sering nonton Thailand tuh waktu kuliah. Oke. Jadi ada judul dramanya tuh Lovesick the series. Nah, itu tuh banyak banget episodenya. Dia ada dua season gitu. Yang season pertama tuh cuman 12 episode. Tapi yang season kedua ada 36 episode. Jadi banyak episodenya. Tapi tuh dulu aku penasaran ya kalau misalnya kita nonton satu episode pasti kita terus-terusan. Jadinya tapi tuh aku sampai habis. Nonton itu juga
sampai habis, cuman aku agak skip gitu, nggak ada beberapa scene yang aku nggak gitu suka sih. Cuman aku baca novelnya, jadi itu dari novel gitu. Nah itu aku Berarti novel suka. dibuat film. Iya dari novel, aku suka itu sih Lovesick. Kalau Mandarin, aku sebenarnya nggak gitu sering nonton drama Cina gitu. Dulu tuh zaman kecil tuh drama Taiwan tuh banyak ya aku nonton, kayak Meteor Garden kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh aku tertarik lagi sama Mandarin tuh gara-gara aku nonton survival show sebenarnya. Kayak acara pencarian bakat, membentuk boy band. Nah, aku nonton itu. Kayaknya lebih mengerti di situ deh, soalnya kan itu emang keseharian. Iya, benar. Dan Daily. aku itu awalnya nonton bukan karena suka sama acaranya sih sebenarnya. Jadi Karena bahasa mereka. enggak, karena ada salah satu pesertanya itu adalah Ganteng. artis Thailand. Oke. Artis Thailand yang aku kebetulan suka sama dia. Nah, terus aku tahu dia ikut acara itu, kayak awalnya aku nggak nonton kan. Terus ternyata dia berhasil nih jadi salah satu juara dan bikin boy group gitu. Karena aku tahu dia berhasil bikin boy groupnya dari acara itu, aku nonton acaranya.